Baik, sahabat Mako Cakra Channel. Ini hari ini kita mau menghadiri pernikahan salah satu santri nunggal Ketenangan Cakra Jiwa. Beliau ini dahulu meguru Ngalong, jadi mondoknya Ngalong, menjadi santri nunggal Ngalong. Berangkat maghrib, nanti maghriban, isaan, tafakuran mengaji, kemudian pulangnya hampir tengah malam. Kita lihat sejauh mana sih santri nunggal ini bertekad untuk menimba ilmu agama bersama Ki Lingkar Geni. Jadi di Saung Ketenangan Cakra Jiwa, kita semua belajar membedah apa itu nyawa, apa itu sukma, apa itu jiwa. Jadi di sini sahabat semua sudah mengetahui apa itu nyawa, sukma atau jiwa, tapi nanti secara rincinya akan didedah. Di dalam tubuh manusia itu ada dua ruh, satu ruh mimpi, satu ruh sejati. Ruh sejati itu namanya nyawa, yang mana kalau nyawa ini sudah dicabut oleh malaikat Israel itu ya nggak berdaya lah, semuanya akan kembali. Lalu apa itu sukma? Sukma itu sendiri adalah ruh mimpi, dimana kalau kita tidur nyawa kita masih, tapi sukma kita bisa melayang ke sana ke sini. Maka ada beberapa leluhur dulu yang belajar aji ngerogoh sukmo, bukan ngerogoh nyowo tapi ngerogoh sukmo, dimana dia bisa mengolah ruh mimpinya atau mengolah sukmanya untuk mengembara ke sana dan ke sini. Atau ketika orang yang sedang koma itu sukmanya sedang tidak ada, tapi nyawanya masih ada di tempat. Lalu apakah jiwa? Jiwa itu adalah kehidupan nyawa dan sukma. Itu kalau nyawa dan sukma itu punya tali hubungan hidup, perputarannya itu bernama jiwa. Karena ada orang yang punya nyawa, punya sukma, tapi nggak punya jiwa. Orang bilang orang sakit jiwa atau jiwanya tergoncang. Bukan nyawanya atau sukmanya tergoncang, tapi jiwanya tergoncang. Bahkan di dalam lagu Indonesia Raya itu dinyatakan bahwa bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Jadi makanya ada rumah sakit jiwa. Jiwa itu adalah kehidupan dari nyawa dan sukma. Sekilas saja. Ini kita lihat ini jalannya sudah diperbaharui. Ini nanti tembus sampai dengan ke Taman Sari ya. Ini jalannya sudah bagus. Pembangunan dilanjutkan lagi belok ke arah Taman Bogor. Dahulu santri nunggal ngaji, ini jalannya masih penuh kolam ikan mujair, kolam lele lah. Jadi sekarang kolamnya sudah nggak ada. Ini untuk sementara ini layak, mudah-mudahan awet jalannya. Di depan itu jembatan pahlawan, dijuluki jembatan pahlawan itu karena kalau kita belok kanan itu nanti akan bertemu makam, yang di situ ada makam pejuang. Tapi sepertinya sudah dipindahkan ke taman makam pahlawan yang ada di Sukadana. Nah, mitos dulu ceritanya kalau di sini ini angker. Dan disinilah areal tempat terjadi rawan kecelakaan. Sini sangat sering sekali, dan banyak yang bercerita tentang keanehan-keanehan.
tentang pengkolan itu. Jadi dibilang pengkolan Jembatan Pahlawan. Kembali kepada santri Nunggal KCJ tadi. Jadi di sana itu masyarakat pernah meributkan acara yasinan. Jadi ada sebagian yang berpendapat bahwa orang yang sedang duka itu kalau kita makan makanannya, kita membuat susah, itu justru menambah beban. Makanya ada orang meninggal kemudian menggelar yasinan kan memakai biaya itu. Jadi prinsip mereka makanan itu memberatkan. Kemudian satu pihak lagi sebagai orang sesama agama ya menghibur, kemudian saling mendoakan, membantu doa. Kalau dihidangkan sebuah makanan ya dimakan kan gitu. Akhirnya warga sana mengundang kami untuk berceramah di sana, mengisi pengajian. Tercatat 2 kali. Akhirnya pertanyaan itu muncul tentang dilema dua kubu ini sehingga membuat bingung. Akhirnya kita memberikan nasihat bahwa kalau ada yang meninggal, saudara kita meninggal, itu mau kaya mau miskin, dia nggak usah masak. Tetangga kanan dan kiri itu membawa makanan, sehingga nanti kalau ngundang yasinan tidak ada alasan untuk tidak datang gitu kan. Alhamdulillah di desa itu kalau ada yang meninggal, semua warganya masak. Ada yang masak sambal tempe, sambal mie, telur, tempe. Nah itu nanti untuk dijadikan makanan hidangan untuk bagi para pembaca doa atau pembaca surat Yasin. Alhamdulillah rukun yang tadinya nggak enak, nggak mau datang karena takut nyusahin, akhirnya datang karena ikut berpartisipasi membantu tetangganya yang kesusahan. Ini kita belok kiri nih. Dulu saya masih kecil, mendapat tugas dari guru itu selama bulan Ramadan saya harus safari mengisi pengajian. Dengan kondisi usia yang masih sangat muda, mencari suatu tempat terpencil. Dulu jalannya nggak kayak gini, ini jalan tanah dulu, jalan tanah merah, dengan bermodal sepeda BMX dulu itu saya mencari desa yang ada di dalam sana. Kemudian saya tinggal di rumah seorang penghulu atau penunggu masjid. Saya tidur di sana, berpuasa, membantu beliaunya di kebun. Kemudian saya malamnya keliling ke masjid-masjid untuk melakukan atau mengisi pengajian. Banyak tanggapan kalau masjidnya mau diisi ya kita akan isi, kalau enggak ya enggak. Ini kondisi jalannya. Jadi dulu saya di sini naik sepeda. Di Lingkar Geni naik sepeda juga masih kecil. Iya. Oh, mantap. Bahkan kerja naik sepeda katanya ya. Bahkan kerja naik sepeda, bahkan sekolah juga jalan kaki. Oh iya. Ya. Tapi kalau ke sini jalan kaki kayaknya 5 tahun baru nyampe. Ini kondisinya dulu hutan. Ini belok kiri. Dulu di sini hutan, masih jarang sekali rumah. Bahkan di depan sana itu kami pernah mengalami masa yang sangat terkesan, yaitu saat mau ngisi pengajian ke Bumi Jawa itu hujan. Setelah hujan berhenti, di depan itu tanah merah. Itu sepeda sampai tidak bisa dikayuh karena bannya udah lengket. Bannya lengket dengan dipenuhi tanah merah. Akhirnya sepedanya kita angkat
kita junjung. Kemudian di pinggir sini nih, di pinggir sini lah kita membersihkan dulu. Ini ada aliran airnya, kita bersihkan sehingga kita bisa mengais sepeda lagi menuju tempat misi pengajian. Inilah kondisinya saat ini, sudah onderlah nih. Ini kita memasuki Bumi Ayu. Bumi Ayu. Bumi itu artinya bumi, Ayu itu cantik ya. Mungkin karena di sini banyak wanita-wanita cantiknya. Coba nanti kita lewat, siapa tahu ketemu wanitanya. Tapi ya kalau wanita mesti cantik ya, kalau laki ganteng. Nah ini dia. Di depan itu salah satu ada binaan kita, ikut mengaji ketenangan cakra jiwa. Ini yang sebelah kiri ini dia membuka sablon kaos. Nah, namanya Muslih, ini tempat orang tua. Bahkan mermak lepis juga itu tulisannya. Masih banyak ayam di sini, bebas. Ini kondisi Desa Bumi Ayu. Kita bisa bayangkan, tadi jalannya sudah bagus, ini onderlah. Sebelum onderlah ini parah. Santri nunggal KJJ malam. Jadi sore berangkat, ikut maghriban, malam sekitar jam 12-an baru pulang. Ini melewati sini. Nanti kita akan sajikan beberapa video yang malam. Nah, tadi malam kita sudah ke sana dan sempat video. Nanti ya, mungkin bisa kita gabungkan dengan video ini ya. Ini situasinya Desa Bumi Ayu. Nah, bentar lagi kita melewati masjid. Disinilah masjid yang menjadikan saya tinggal. Pas di belakang masjid itu rumah seorang penghulu, dimana saya tinggalnya di situ. Kegiatan tiap hari saya bantu berkebun. Kebetulan waktu itu panen jagung. Nah itu masjidnya, panen jagung. Jadi saya ikut gimana caranya melepas jagung dari bonggolnya. Kalau malam kita ke masjid-masjid lagi yang ada di seputaran wilayah sini. Dan menunggu kegiatan buka puasa, terkadang kita ke balai desa yang di depan ini untuk pembersihan. Jadi kegiatan kita siangnya untuk menunggu berbuka puasa, kita melaksanakan pembersihan di balai desa ini. Balai Desa Bumi Ayu. Luar biasa. Nah, santri kita ada yang belok kiri sana, ada yang belok kanan. Jadi kita ke kanan. Ya, ke kanan ke Jatimulyo. Kiri ke Tambah Dadi. Ngapa yang Tambah Dadi terus? Malam. Ini ngiri ya? Ngiri. Nah inilah kondisi, tapi ini pemirsa, ini sudah bagus jalannya. Alhamdulillah pembangunannya. Karena dulu jalannya tidak bisa diceritakan, tapi hanya bisa dirasakan. Kalau pas saya masih kecil dulu ini, kita sembari saya tinggal itu di rumah Pak Penghulu itu, kebunnya itu di sebelah sana, itu jauh di sana itu. Jadi di kebun itu hawanya panas, kita hanya menggeletak di bawah pohon
yang rimbun, yang besar kalau pas istirahat, membawa air untuk bekal berwudu. Itu musola, bekal untuk berwudu. Jadi kita sholat duhur, sholat asar, habis sholat duhur melakukan pembersihan lagi, pengoretan rumput-rumput, kemudian sampai dengan asar, menjelang maghrib kita pulang, lalu biasa mandi, sholat maghrib berjamaah, buka puasa, kemudian dilanjutkan saya bersafari Ramadan kembali. Itu kita laksanakan 1 bulan. Dan dahulu di sini masih masuk dalam kategori wilayah yang rawan. Ketika saya beserta santri Nunggal KCJ mengisi pengajian di Ambengan Metro Kibang, kita pulang lewat sini ini dihadang oleh beberapa tumpukan pohon yang ditumpuk sehingga mobil tidak bisa untuk melintasinya. Mungkin karena saat itu kita satu mobil jumlahnya agak banyak, jadi yang menghadang dia menghilang seperti siluman. Wah, kesasar-sasar. Kalau ke sana itu mentok. Apa ya? Iya. Ini kita menuju ke Jatimulyo, nanti dari Jatimulyo kita ke Negara Ratu. Nah, disinilah kita pernah dihadang. Sini dihadang oleh tumpukan-tumpukan, kita lihat tuh. Sawahannya luar biasa. Ini dilalui oleh santri Nunggal KCJ ngaji, kalau pulang malam dia pasti lewat sini gitu. Ini kondisinya. Dan ini sudah agak gimana ya, kalau dulu luar biasa. Luar biasa sangat ya. Hutan di depan itu dulu itu hutan yang sangat gelap. Ini kayaknya sudah dijadikan kayu kusen. Habis. Nah, di situ di depan itu termasuk satu wilayah rimbun. Kalau saya mau ke Jatimulyo itu motong lewat dalam karena naik sepeda. Itu ada jalan setapak itu. Kalau nggak punya sepeda jalan, karena waktu itu ya harus prihatin. Nah, ini bagus untuk bikin konten uka-uka. Tingkat gini nafsu kalau dengar uka-uka. Ini kondisi jalannya. Ketika mau ngisi pengajian ke Desa Negara Ratu itu kita mengirimkan 2 santri untuk awalnya peluncur lah bahasanya, itu sempat masuk ke lubang. Karena waktu itu habis hujan, lubangnya luar biasa, jadi motornya sampai masuk ke lubang. Di sini ada kampung. Setelah saya bertugas, saya pernah tidur di sini, cuman nyanggungi karena terjadi banyak aksi. Waktu itu aksi banyak perampokan. Saya tinggal di rumah tua ini, salah satu tokoh. Kemudian kalau setiap harinya saya harus ke kebun masyarakat untuk menjaga dari manusia-manusia kardus yang tidak menanam tapi memanen. Ini salah satu masjid dulu ketika saya kecil dapat tugas guru, saya ngisi pengajian di sini. Ini dia, Masjid Baitul Mukminin. Luar biasa perjalanan menuju ke rumah
santri nunggal KJJ sangat berkelok-kelok. Artinya saat beliaunya menikah kita hadir, sudah sangat menjadi rasa syukur bagi mereka, padahal mereka itu kunjungan ke tempat kita tidak terhitung harinya. Enak menggol sini aja nih. Nah ini alhamdulillah jalannya udah mulus. Tidak bisa terbayangkan dulu jalannya luar biasa. Nganan ya? Enggak lurus. Lurus ya? Wis toh melok ae. Nganan mau kemana? Ikuti jalan bagus ini, nanti ketemu jalan bagus lagi nganan. Nganan. Ya jangan lurus karena kebun sawit ya. Iya, iya. Benar? Benar, benar. Ya, ya. Kayak semalam nanti kesasar. Kilingkar geni ini daya tangkapnya kalau malam dijadikan siang, jadi sinyalnya agak gimana gitu. Nanti kalau kesini lagi langsung nggak ketemu lah ya. Kalau udah ini insya Allah. Udah apa? Udah hafal ini. Yakin? Yakin. Kalau siang kayak gini. Lah kok ketemu onder lah. Nah Ya, kita ini nganan. Onder lah kita. Itu mobil Kilingkar geni dipakai siapa? Pendidikan. Nah itu istrinya ya yang pakai. Sini ya? Iya. Masa sini dan? Iya udah toh. Kok Nah, protes nanti protes itu diajukan nanti setelah 5 hari ya. Ya. ajukan banding ya? Kiri ya ini ya? Ya. Tapi kok bener jalannya. Aduh. Perasaan saya enggak itu. Itu kan perasaan saja. Jangan terbawa perasaan toh. Nah, kita lihat ini musolanya. Kita lihat nanti ya inilah perjuangan salah satu santri nunggal KJJ dalam menimba ilmu luar biasa. Ayo kemana? Ini kayaknya sih lurus ya? Ah, boleh. Boleh? Boleh. Kalau kesasar kan nanti balik lagi ya. Jangan sasar lagi. Dan alhamdulillah di sana ini kita masuk ke negara ratu sudah. Jadi melintasi tadi desa Tegal Gondo, Taman Endah, Taman Sari, Taman Bogo cuman sedikit, kemudian ke Bumi Ayu, masuk Taman Asri dulu, Taman Asri, Bumi Ayu, kemudian Jatimulyo, dan ini kita mulai memasuki negara ratu. Oh, mantennya ternyata putunya di sini. Ini dia mantennya. Ini santri nunggal. Ya, lanjutkan ya. Oh, boleh. Dik. Sini, Dik, kamu foto dulu, Dik. Ini santri nunggal KJJ ini mau foto-foto. Wah, Mas TNI. Gimana kabarnya? Abi, alhamdulillah. Ayo, kene. Yo. Kene, Mbak. Alon-alon yo. Kono, Mbak. Coba. Ya. Kene, Mas. Ini dia santri kita. Ini santri nunggal Edi namanya. Oke,
Satu, dua, tiga. Standar. Kepadangan sebentar. Satu, dua, tiga. Wah, itu di sebelah itu sudah kita dengar. Sip. Nah. Kita sudah mulai dengar tuh suaranya. Satu, dua, tiga. Sip. Terus. Jangan masuk reno. Oke, itu aja perjalanan kita. Terima kasih sahabat Mako Cakra Channel di Tapal Batas Nalar hari ini. Di Tapal Batas, kenangan wilayah dan kenangan. Terima kasih Mako Cakra Channel.